Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rasyid LCMA dan Bapak Takdir Khair SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Kasyas Tarbawiyah pada program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nabila Muklis dari kelas B dengan NIM 20900120045 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membawakan cerita dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah dari Abu Dujana Simak bin Harasyah. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah Nabi. Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai tinggi ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut berjatuhan mendarat di rumah kami, kata Abu Dujana mulai bercerita. Ya Rasul, keluarga kami orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat kami bergegas segera pulang. Sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami hanturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujana melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masuk ke dalam mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di dalam mulutnya, jelasnya. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalir air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari-bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang, ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, ujar Abu Bakar. Pria munafik itu terlihat sangat kegerangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana.
Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, dia berjalan mendatangi istrinya lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucapnya. Malamnya si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Abu Dujana ialah betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram yang bukan miliknya. Sesusah apapun hidup kita, kita harus menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad SAW. Jika semua tidak didapatkan sekarang, maka akan didapatkan di akhirat kelak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.